Salam hari Minggu untuk seluruh jemaat GKI Sion Tasikmalaya. Hari ini adalah minggu pertama di tahun 2022. Hari ini kita buka tahun 2022 dengan kebaktian dan perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus dan firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, sehingga sepanjang 2022 kita boleh berjalan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjalan dengan sangat setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal 2021 kepada seluruh jemaat GKI Sion Tasikmalaya. Sekaligus juga selamat Tahun Baru 2022. Tuhan berkati kita. Tuhan tetap teguhkan kita berjalan di tahun 2022 dengan semangat, setia, pengharapan, kasih kita terus yang tidak pernah kendor kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan yang boleh memimpin hidup kita sepanjang 2022 ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah di dalam sorga, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan mampukan kami memasuki tahun 2022. Kami bersyukur kami mengawali tahun baru ini dengan ibadah. Kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Kami rindu betul-betul hidup kami, bejana hati kami dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan kami ingat untuk mengawal seluruh kehidupan, memandu seluruh perjalanan hidup kami sepanjang 2022. Kami juga akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan beri kekuatan kepada kami, agar roti dan anggur lambang tubuh dan darah Tuhan ini sungguh boleh kembali meneguhkan, menguatkan iman percaya kami, sehingga kami tidak akan jatuh dan mengkhianati Kristus di sepanjang tahun baru 2022. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti pesan mimbar di tahun baru ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan berbicara tentang satu tema, iman dan pengaruhnya bagi kehidupan kita. Iman dan pengaruhnya apa buat kita? Kalau kita katakan kita beriman kepada Tuhan, kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan, itu dampaknya apa buat saya? Dampaknya apa buat kehidupan saya? Mari kita diskusikan bersama-sama, sekaligus juga kita boleh renungkan bersama-sama. Saya mau mengawalinya dengan apa sih definisi iman? Mari kita buka Ibrani 11 ayat yang pertama. Apa itu definisi iman? Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jelas ya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi juga itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita tidak lihat. Maka dari ini kita akan mengatakan bahwa iman itu adalah percaya, dan iman itu adalah dasar dari satu pengharapan kita, tetapi juga sekaligus bukti dari apa yang secara jasmani kita tidak lihat. Itulah iman. Iman itu adalah percaya. Dan inilah dasar pengharapan kita. Bahkan ini adalah bukti dari apa yang kita tidak lihat. Kalau kita beriman, itu berarti bukan lagi kita meragukan, bukan lagi kita tidak percaya. Tapi kalau kita beriman, itu berarti kita sudah melihat bukti itu. Bahwa Allah akan mengabulkan, bahwa Allah akan membimbing, bahwa Allah akan menuntun. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, kita taruh percaya di situ. Ketika kita berdoa, kita percaya. Ketika kita berharap, kita percaya. Dan kita sudah melihat itu. Maka indah sekali definisi iman yang pertama ini. Bahkan 2 Korintus 5 ayat 7, dengarkan baik-baik.
ya, hidup kami, iman kami karena percaya, bukan karena melihat. Kasih tahu kepada semua orang bahwa hidup kami karena kami percaya, bukan karena kami melihat. Kami beriman karena kami percaya, bukan karena kami melihat. Definisi yang kedua, iman adalah percaya dan tindakan mempercayai hidup kita kepada yang kita percaya. Iman adalah dasar dari pengharapan kita. Iman adalah bukti. Sebelum kita lihat, kita sudah lihat, kurang lebih seperti itu. Tapi yang kedua, iman juga adalah percaya dan mempercayai hidup kita, totalitas hidup kita kepada apa yang kita percaya. Sangat indah 2 Timotius 1 ayat 12, saya sudah kutipkan di slide. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Satu kalimat yang saya cetak merah dan saya garis bawahi. Aku tahu kepada siapa yang aku percaya. Itulah iman. Iman kita bukan abstrak. Iman kita bukan blur. Iman kita bukan sembarangan. Tapi iman kita tahu kepada siapa yang kita percaya. Menarik bukan? Iman itu adalah saya percaya dan saya mempercayai. Kalau iman cuma percaya tapi mempercayai hidup kita kepada orang lain atau kepada siapa yang bukan Tuhan Yesus, maka sebetulnya kita belum beriman. Saudara-saudari yang saya kasih, iman di dalam bahasa Ibrani itu adalah ha'emin. Apa itu ha'emin? Artinya mengamini. Iman itu artinya mempercayai semua pernyataan Allah sebagai kebenaran. Menarik ya. Iman dalam bahasa Ibrani itu adalah amin. Artinya apa? Saya percaya. Kita kan kalau berdoa begini ya, di akhir kita katakan amin. Apa artinya amin? Amin itu artinya ya, saya percaya. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sabdakan adalah benar. Ya, saya percaya. Dan bukan hanya saya percaya, saya mempercayai hidup ini. Itulah amin. Bukan hanya percaya, tapi menyerahkan hidup ini. Saudara-saudari, setiap tindakan kita sebagai orang yang beriman, maka kita mengamini dan mengimani dan mempercayai semua yang hidup kita kepada apa yang kita imani dan kita amini. Itu ada di Mazmur 37 ayat 3, Amsal 3 ayat 5, Yeremia 17 ayat yang kelima. Setiap tindakan kita yang kita pikirkan adalah apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah hidup ini, tindakan ini yang saya pikirkan, yang saya putuskan dan sebagainya, yang saya inginkan, apakah ini betul-betul bagi hidup yang saya percayakan kepada Tuhan, yang saya percaya? Saudara-saudari yang saya kasihi, iman dalam bahasa Yunani itu adalah pistis. Apa itu pistis? Kata kerjanya pisteo. Apa itu pisteo? Percaya dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Itulah iman. Iman artinya ya, amin. Itu iman. Artinya saya percaya dan percaya oleh karena Tuhan benar adanya. Tetapi yang kedua, iman itu juga bukan hanya saya aminkan apa yang saya imani, tetapi juga saya percaya karena saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Orang yang beriman artinya orang yang percaya. Jadi iman adalah percaya dan mempercayai seluruh hidup kita kepada Tuhan. Iman adalah percaya, itu adalah ortodoksi, itu adalah dogma, itu adalah doktrin, atau dalam bahasa Inggris belief. I believe, our belief, itu adalah our faith, itu adalah I faith, itu adalah my faith juga dan sebagainya. Itu adalah iman kita, saudara-saudara. Saya beriman, ini adalah belief. Tetapi ketika saya bertindak mempercayai hidup kita, itu adalah ortopraksi, itu adalah doingnya, itu adalah praktisnya. Karena kalau iman hanya percaya tanpa mempercayai, maka iman itu adalah iman tanpa perbuatan. Itu adalah mati
atau itu adalah NATO, no action talking only, cuma ngomong doang beriman, tapi imannya diserahkan, hidupnya diserahkan kepada siapa? Kita tidak tahu dan sebagainya. Maka Ibrani 11 ayat yang 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, orang tidak mungkin bisa berpaling kepada Tuhan dan mempercayai seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudari, iman itu punya dua sisi. Amin, artinya ya saya percaya, tapi juga adalah mempercayai. Percaya dan mempercayai. Kita punya dua sisi ini. Banyak orang percaya kepada Kristus. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Saudara boleh keluar di setiap jalan mungkin ada ketemu, percaya nggak kepada Tuhan? Hampir berkata, ya saya percaya ada Tuhan. Tapi apakah hidupnya dipercayakan kepada Tuhan? Oh, itu persoalan lain. Ada banyak orang percaya kepada Kristus, tapi hidupnya diserahkan kepada iblis. Ada banyak orang percaya kepada Kristus, imannya kepada Tuhan, tetapi dia mempercayai hidupnya bukan kepada Tuhannya. Mungkin kepada jabatannya, mungkin kepada uangnya, mungkin kepada karirnya, mungkin kepada hartanya, mungkin kepada duniawinya dan sebagainya. Tetapi orang Kristen yang punya dua sisi iman ini adalah bukan hanya dia percaya, tapi dia mempercayai. Siapa yang menguasai hidup kita? Siapa yang menguasai pikiran kita? Siapa yang menguasai hati kita? Kristuskah? Firman Tuhankah? Ini refleksi buat kita sebelum kita perjamuan kudus. Sekarang kita berbicara tentang pengaruh iman. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru, yang lama sudah pergi, yang baru sudah datang. Apa yang berubah dan terpengaruh ketika seseorang beriman dan percaya kepada Kristus? Apa yang berubah? Apa yang terpengaruh? Richard Baxter dalam satu treatise on conversion yang telah diadopsi ke dalam bahasa Inggris modern oleh Dr. R.L. Heimer Jr. dalam A Puritan Speak to Our Dying Nation. Artinya orang-orang Puritan, orang-orang yang betul-betul mempertahankan kerohanian, itu berbicara kepada Amerika, kepada dying nation, satu bangsa yang sekarat oleh karena pelan-pelan mulai membuang firman Tuhan. Pelan-pelan tidak lagi ke gereja pun akhirnya hidupnya juga tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang pertama, pengaruh apa sih? Pengaruh kepada kemampuan mengendalikan hati kita. Keinginan kita. Hati itu adalah bagian hidup manusia yang penuh dengan berbagai keinginan. Sebelum aku percaya Kristus, aku yang menguasai keinginanku. Tapi setelah kita percaya kepada Kristus, Kristuslah yang menguasai kita. Pada waktu kita beriman, kalau Kristus tidak menguasai hati kita, memimpin hati kita, menguasai keinginan-keinginan kita, maka kita hanya beriman, tapi kita tidak mengimani. Kita hanya percaya, tapi kita tidak mempercayai. Menarik, saudara-saudari. Kalau kita percaya Tuhan, oh saya orang Kristen, tapi kehidupan kita itu tidak Kristiani. Itu hanya beriman, tapi tidak mengimani. Itu hanya percaya, tapi tidak mempercayai. Hati itu adalah kumpulan dari begitu banyaknya keinginan-keinginan kita. Apakah kita dikuasai oleh keinginan ego kita? Tidak. Maka dampak yang pertama adalah ketika kita beriman kepada Kristus, iman itu menguasai keinginan kita. Sebelum kita memenuhi keinginan kita, maka kita berpikir, apakah keinginan ini kebutuhan? Satu, apakah keinginan ini memuliakan Tuhan atau tidak, dan sebagainya. Sebab kalau kita dikontrol terus oleh keinginan, itu anak-anak nggak bisa bedakan, ini keinginan atau kebutuhan, ini baik atau jahat, nggak bisa bedakan dia. Satu kali seorang anak meminta sesuatu kepada ibunya. Nggak dikasih, waduh dia melompat, dia marah, dia banting apa semua yang ada di rumahnya.
Mamanya kaget anak punya watak seperti ini. Anak kecil itu dikuasai oleh keinginannya. Apa yang dia lihat, dia mau. Apa yang dia lihat, dia inginkan. Apa yang dia mau lihat, dia ambil. Apa yang tadi pikirkan, dia lakukan semuanya. Maka kalau hidup kita tuh apa yang kita ingin kita lakukan tanpa kita pikirkan, apakah ini memuliakan Tuhan, apakah ini berdampak bagi keluarga, apakah ini berdampak bagi kesehatan. Kalau dia nggak pikirkan itu semuanya, maka sesungguhnya dia adalah anak-anak dalam rohani. Maka Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku tinggalkan. 1 Korintus 13. Tapi aku dewasa, aku tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Itu makanya Tuhan bilang, menyangkal diri. Barang siapa mau mengikut aku. Menyangkal diri, berkata tidak, walaupun kita pengen banget melakukan itu, tapi kita berkata tidak. Kenapa? Karena yang saya inginkan itu akan menghancurkan saya. Apa yang saya inginkan tidak memuliakan Tuhan. Apa yang saya inginkan itu akan menghancurkan keluarga dan sebagainya. Jadi kalau saya tahu keinginan ini tidak berguna, berbahaya, walaupun saya kepengen, maka saya bisa berkata no. Itu menyangkal diri. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, walaupun kita tahu itu saya nggak suka itu, tetapi kalau saya tahu itu berguna, bermanfaat, maka saya lakukan walaupun jujur saya nggak suka. Tapi itulah kebenaran. Kebenaran bukan berdasarkan suka atau tidak suka, tapi kebenaran adalah berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itulah artinya menyangkal diri dan pikul salib kita. Kalau kita melayani cuma karena mau senengnya saja, itu belum pelayanan. Tapi kalau kita melayani Tuhan, walaupun sebetulnya jujur hati ini nggak suka, tapi saya tetap melayani Tuhan. Itulah sebetulnya, karena itulah pelayanan yang sebenarnya. Kadang-kadang kita mesti dipaksa untuk melayani Tuhan. Musa dipaksa untuk melayani Tuhan, ya. Yunus dipaksa untuk melayani Tuhan. Paulus juga dipaksa untuk melayani Tuhan. Kalau nggak dibutakan dulu matanya, dia juga tidak akan bertobat dan sebagainya. Saya ingat almarhum pendeta Caleb Tong pernah berkata, kadang-kadang kita harus menjalankan paksa. Itu namanya paksa suci. Paksa suci, saudara-saudara. Kalau kita melayani karena saya senang, ya oke, tapi itu belum pelayanan yang sejati. Kuasai keinginan kita. Yang kedua adalah, dampaknya adalah menguasai pikiran kita. Perubahan terjadi dalam pikiran kita. Kalau kita beriman dan mengimani, percaya dan mempercayai, maka dampaknya adalah pikiran kita. Ini adalah bagian hidup yang mengambil banyak keputusan-keputusan. Perubahan pola mindset, ingin melakukan apa yang benar dan tidak melakukan apa yang tidak benar. Siap pikul salib, menjalankan keputusan-keputusan yang benar, walaupun juga kadang-kadang saya tidak sukai dan sebagainya. Ingin mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Roma 12 ayat 1, berilah persembahan hidupmu demi kemurahan Allah. Aku menasihati supaya kita mempersembahkan hidup kita. Dan inilah yang berkenan kepada Tuhan. Pikiran kita, keputusan kita. Kita pikirkan, sebelum kita memutuskan, kita pikirkan, apakah ini berguna, apakah ini bermanfaat, apakah ini berdampak, apakah ini memuliakan Tuhan, apakah ini mencitrakan saya sebagai orang yang dewasa dan Kristiani dan sebagainya. Hati pengen, tapi pikiran berpikir, ini oke atau tidak. Jangan putuskan kalau itu memang tidak benar dan sebagainya. Yang ketiga adalah, pengaruhnya adalah perubahan dari gaya hidup. Lifestyle kita. Hati kita berubah, pikiran kita berubah karena iman kita, tapi juga gaya hidup kita berubah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mindset kita. Apa yang dulu kita sukai, yang kita nikmati, yang kita kira benar, tapi sekarang tidak, maka kita rela tinggalkan itu. Gaya hidup kita berubah. Mengapa? Karena setelah kita percaya Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kita, maka yang mengubah hidup kita adalah, pertama bukan iman kita, tapi ketika kita mengimani apa yang kita imani, mengimani dan mengaminkan apa yang kita imani, tetapi juga mempercayai apa yang kita percaya. Kalau kita cuma percaya, itu nggak berdampak buat perubahan hati, perubahan pikiran, perubahan gaya hidup kita. Maka sampailah saya
mengambil di slide, itu ada 9 karakter. Perubahan apa saja itu? Perubahan gaya hidup kita, ya, cara kita berkata, cara kita mengendalikan emosi, cara kita mengendalikan keinginan, cara kita mengontrol hidup kita, dan sebagainya. 9 karakter ini harus berubah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mana yang kita belum berubah dalam hidup kita? Hati kita, pikiran kita, gaya hidup kita, dan sebagainya. Yang keempat adalah tujuan hidup kita berubah. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, yang kamu perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Goal kita itu berubah. Saya bisnis bagi kemuliaan Tuhan. Saya berkeluarga demi kemuliaan Tuhan. Saya bekerja demi kemuliaan Tuhan. Saya melayani demi kemuliaan Tuhan. Bisakah orang melihat Kristus lewat kerja saya? Bisakah orang melihat Kristus lewat rumah tangga saya? Bisakah orang melihat Kristus lewat cara dagang saya? Bisakah orang melihat Kristus lewat cara saya melayani? Bisakah orang melihat Kristus lewat cara bekerja di kantor? Bisakah orang melihat Kristus lewat cara saya berkata-kata dan berbicara? Cara saya mengendalikan emosi? Cara saya bersikap terhadap kritik? Cara saya bersikap terhadap berbagai katakanlah kebencian dan sebagainya, cara saya bersikap terhadap orang yang melukai saya, itu semuanya adalah cermin di mana orang lain bisa melihat, ada nggak nih Kristus di dalam hidup dia. Pada akhirnya begini, rekan-rekan, saudara-saudari, inilah tahapan proses muncul identitas baru. Kalau kita beriman, itu artinya kita mengamini apa yang kita imani. Kalau kita beriman, itu artinya kita mengamini, ya dan amin, apa yang kita imani. Kalau kita iman itu adalah percaya, kita bukan hanya percaya, tapi kita mempercayakan hidup kita kepada yang kita percaya. Jangan sampai kita percaya Tuhan, rajin ke gereja, tapi yang kita sembah bukan Tuhan Yesus Kristus. Yang kita sembah mungkin adalah kuasa kegelapan dan sebagainya. Maka jagalah hati kita. Ini impact yang pertama. Jagalah pikiran kita. Dan jagalah gaya hidup kita. Dan tujuan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita siapkan hati kita. Sebelum kita perjamuan kudus, marilah kita berdiam dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kami. Ada banyak kami berkata kami beriman, tapi iman itu tidak kami amini. Kami tidak percaya bahwa apa yang kami imani itu adalah benar. Kami percaya Tuhan, tapi hidup kami, hati kami, pikiran kami, keinginan kami, bahkan gaya hidup kami tidak berubah. Bukan Kristus penguasa hidup kami, tapi orang lain. Entah siapa. Ada kalanya kami tetap ego kami nomor 1, harga diri kami nomor 1, prestasi prestisius kami nomor 1, harta kami nomor 1. Kami tidak berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan, sehingga orang lain tidak bisa melihat Kristus ada di dalam seluruh hidup kami. Ya Tuhan, kalau kami beriman, maka iman akan mempengaruhi hati kami, pikiran kami, gaya hidup kami, dan tujuan hidup kami. Kalau hati kami tidak berubah, pikiran kami tidak berubah, mindset kami tidak berubah, gaya hidup kami tidak berubah, tujuan hidup kami tidak berubah, maka sesungguhnya kami hanya beriman, tetapi kami tidak mengamini apa yang kami imani. Dan lebih lagi kami juga tidak mempercayai apa yang kami percaya. Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.